Pas saya tidur ini suara ngalahin suara handset saya, padahal itu saya udah full. Itu suara itu menang. Jadi suara musik saya kalah sama suara itu. Tambah deket. Jadi udah kayak, ini kayaknya ngedeket nih. Udah punya ini sendiri loh kayak insting. Ini kayaknya gak jauh ini. Saya mikir kayak gitu. Dan tadi yang kamar, kita satu kamar tapi beda kasur kan. Saya di sini, itu sosok itu lagi duduk. Posisi imam kan ya itu panas dingin, dia sempat buka baju kan. Dia megang kayak gini, tangan. Sambil lidahnya itu ngejilatin dada sama sini sama leher. Jadi begini nih. Kayak mungkin maaf ya. Sorry Mas, itu kalau menurut Mas Esa makhluk itu ngejilatin si imam ngapain sih? Dia pengen mencari sesuatu yang supaya menjadi korban. Ngincer. Cari sarinya, maksudnya jilat ngapain tuh? Biar panasnya turun. Apa namanya biar Itu mah Rex. air liurnya itu menyatu ke badannya dia supaya dia dalam ikatan. Gitu. Oke. Biasa aja deh Mas Angga, nggak takut nggak apa gitu apa gimana? Nggak berusaha nolong Udah imam. kapasitas takut itu udah lewat. Jadi udah hatinya masih hidup tapi raganya udah kekunci gitu. Shock kaku aja. gitu? Kaku gitu. Dalam hati, Mam, kok lu gak bangun sih kayak gitu loh? Kok kamu gak bangun sih? Tapi saya gak bisa ngerakin apa-apa, udah kayak nge-freeze aja gitu. Walaupun di dalamnya masih bisa kayak ngeberontak, badan gak mau ngikutin apa yang inilah. Sedih ngeri, ini masih gak sih gitu loh. Kayak tebak-tebakan sama diri sendiri. Lama itu gak tahu berapa menit ya. Cuma menurut saya pas di momen itu, udah lama banget kayak ini beneran gak sih? Apa mimpi gitu. Saya buka bantal ini, sosok itu udah gak ada. Saya ngeliatin aja. Mam, dibangunin udah gak bisa, dia udah diem. Entah udah emang lewat apa enggak itu saya belum tahu. Saya diem, Mam, gak bisa tidur lah, bengong lagi di situ. Tahu gini emang gak usah ikut saya, Mam. Jadi kayak ada rasa kasihan juga. Nyesel kan. juga ya. Nyesel. Coba kalau nggak diajak mah nggak bakal gini kan sakit-sakitan. 2 hari setelah dia sakit, malamnya itu berarti mau ketiga hari nih. Bosnya itu datang maghrib. Dia masuk, ya marah-marah karena semenjak dia balik kita nggak jualan sama sekali kan. Iya, nggak ada masukan. Iya, jadi ngeliatin barang-barang masih banyak ya sempet kesel. Iya. Saya ngomong di situ, ya bos saya nggak kerja karena si Imam sakit. Nggak ada rasa respect atau gimana gitu ya. Empati sama sekali. Iya nggak ada. Cuma makanya kalau lagi kerja kayak gitu jangan keluyuran. Ini bos tahu dari mana gitu loh. Benar. Saya ya enggak bos, kan kita udah kelarin semua kerjaan. Ya kita cuma pengen ngopi di luar aja. Wah kalau udah di rumah aja nggak usah keluar gituin. Terus dia sakit udah obat belum? Udah bos. Ya udah gitu doang. Udah kamu nih masak yang apa gitu. Besok kita jualan berdua. Dan malam itu nih ya sempet dalam hati tuh kesel gitu loh. Nggak ada empatinya sih. Ini saudara saya loh gitu. Cuma ya udahlah gitu. Semoga ya sembuh lah, ada bosnya sembuh. Pikiran saya besok jualan berdua nih. Saya jualan berdua, subuh itu saya sempat ngebangunin dia. Itu ya masih ada napasnya dikit. Cuma respon secara suara itu udah nggak ngerespon gitu loh. Setelah saya mutusin jualan, saya bangunin dia nggak bangun kan. Udah sempet saya kasih bubur ya sama teh anget kan. Sama obatnya juga, obat warung. Saya jualan nih sama bosnya. Saya balik, kelar semua, biasa ada tidur siang. Sempet lagi saya ngebangunin. Karena bubur sama teh itu nggak diminum sama sekali, nggak dimakan gitu loh. Karena jualan berdua, apa-apa saya semua kan rada capek tuh badan. Saya mutusin tidur. Saya bangun 4:30 itu saya goyang-goyangin. Karena kesel nih orang nggak diminum-minum sih. Saya goyang-goyangin tuh. Itu udah nggak ada. Saya coba ya dengan kebisaan saya sendiri, saya kayak gini. Itu nggak ada jedaknya. Saya kayak gini, nggak ada. Spontan saya nangis di situ. Saya ke depan. Bosnya di depan lagi duduk. Saya ngomong, bos, si Imam bos. Kenapa emang? Kayaknya nggak ada kayaknya. Dengan keadaan saya nangis gitu kan. Dia datang. Cuma ya lagi-lagi di depan pintu sama sekali nggak megang. Dia diem gini. Udah kamu cek. Udah bos. Udah nggak ada itu. Itu doang. Ya saya sih mau ribut. Saya ngomong itu udah nggak ada gitu. Udah nggak ada itu. Jadi ya karena nggak ada empati dia kan saya sempat kepancing lah emosinya. Ya cuma lihat masa saya mau ribut di depan almarhum kan nggak mungkin. Saya masih nungguin di sini sambil bingung gitu loh. Sampai saya sempat ngabarin Om bahwa si Imam nggak ada. Ya Om cepet nggak percaya, nggak ada gimana udah kamu cek. Udah coba tanya yang lebih bisa gitu nyari. Udah bosnya aja kayak gini, masa sih? Om saya sampai kaget. Karena temennya kan? Iya.
Dan kita lagi telepon itu ambulan datang kisaran 5:30 sore gitu lah ambulan datang. Yang ngebawa almarhum juga saya sama kenek ambulan. Bosnya di depan sama supirnya, nggak berani di belakang. Ya, saya di jalan tuh bingung. Dalam arti bingung tuh, ini saya ngomongnya gimana nih? Ke keluarganya. Iya terus kayak ibunya. nyampe Pemalang 9:30-an. Keluarganya udah tahu karena kan saya sempat ngabarin Om Herman, udah di depan semua. Dan ketika nih jenazah dari almarhum dikeluarin, itu bosnya sama sekali nggak turun. Jadi cuma di mobil ambulan tuh gini doang. Dihatiin, kita ngangkat kan. Udah jalan. Keneknya masuk, dia jalan. Jadi nggak ada ini segala atau basa-basi itu nggak ada. Makanya kan timbul satu kecurigaan di situ. Ibu dari si Imam ini kan ya punya saudara lah. Dia ngeluarin mobil, sempat dibawa lagi nih si almarhum buat ke Pemalang kota. Buat di apa sih kayak visum atau segala macam ya. Terus posisi balik itu bawa kayak ronsen gitu loh. Itu ada, jadi ada bekas dan di almarhum ini ada emang hitam. Jadi kayak gosong gitu. Di bagian leher. Leher di sini sama dada. Ya saya juga nggak paham ini kenapa gitu ya. Baru saya cerita di situ. Ya sempat pecah lah di situ. Tangis ibunya kan dia anak satu-satunya juga. Oh gila. Dia sampai saya histeris itulah. Besoknya itu posisi pas mau makamin almarhum sempat chaos juga. Dari ibunya itu pengen ikut nyari daun kelor buat diikutin ke keranda almarhum nih dikuburin. Karena di Jawa itu masih ya mungkin masih percaya dengan hal kayak gitu loh. Kalau nih orang meninggal karena dijahatin, dikasih daun kelor itu bakal ngikut. Apanya ngikut? Ikut almarhumnya, berarti yang bosnya itu. Yang ngejahitin ngikut. Mati gitu itu maksudnya. gak bakal lama dalam ya mungkin semingguan katanya. Cuma bapaknya masih udah sabar lah namanya kayak gini. Enggak bisa. Ya ada rasa dendam lah ibunya. Iya. Jadi dimakamin. Jam 9 itu kan kita ke rumah duka lagi nih. Ngobrol saudara saya juga ada Om Herman juga di situ. Sempet nanya ke orang bisa buat di kayak liatin lah ini kenapa sebabnya kok bisa kayak gini kayak gitu. Ternyata ya jadi ada satu pesugihan yang ini sama bosnya dianut gitu loh. Dia itu kandang bubra dan duit bibit. Saya masih dengar cerita-cerita itu kan masih bingung dalam arti kandang bubra sama duit bibit apa sih gitu. Sebelum dengerin ya saya denger itu kayak Duit apa tadi? Duit apa? duit bibit. Duit bibit. Setelah cerita duit bibit itu duit yang bisa beranak terus. Wah, makanya sesuai dengan yang tadi ditemukan itu ya. Jadi kayak ada putihnya, ada hitamnya. Dalam arti putih itu ya yang tadi kita nggak ngorbanin jiwa gitu loh. Cuma yang dianut dari bos ini hitam. Jadi 100 perak, 200 perak pun ketika duit dari bos ini diambil, itu udah satu perjanjian. Ada korban. Ada korban dan secara itu tidak tertulis juga tapi udah jadi perjanjian gitu loh. Perjanjian tak tertulis. Terus saya dengar lagi bingung akhirnya kan saya ngomong apa mungkin duit yang di laci itu Imam ngambil kan gitu. Ustadz nanya ke saya kan, kamu mas pas ikut dia ada keganjilan nggak? Ada sih Pak. Saya pernah ya saya jelasin pas dagang itu duit banyak terus. Nah itu mungkin salah satu sebabnya. Sebabnya gimana ya? Mungkin satu dia ngeliat duit banyak, entah ngambil 50 atau berapa kan saya nggak tahu. Iya. Emang kamu nggak tahu? Saya enggak, saya bukan di bagian gerobak, saya di bagian belakang nyuci-nyuci. Ya mungkin ya Bu, kan ada ibunya juga tuh, ibunya si Imam. Mungkin seperti itu. Enggak lah, masa iya gini, paling duit berapa sih saya bisa ganti, ibunya sampai gitu. Ya itu balik lagi, setan atau dari golongan jin itu dia nggak punya hak. Jadi buat dia nyelakain manusia itu nggak bakal bisa karena ada garisnya gitu loh. Iya. Kalau jin ini nggak ada garisnya dengan manusia, kita dalam waktu 1 jam udah mati semua manusia. Dibilangin sama Ustadz gitu. Karena dia ngerasa duitnya diambil, jadi dia punya berhak gitu buat gantian. Iya. Ya itu penjelasan setelah itu ya saya dengar. Oh mungkin kayak gitu. Terus saya pernah satu ketika makan terus nasi itu basi berlendir. Ustadznya juga jawab lagi. Itu nandain orang yang udah sakit udah tinggal nunggu waktu. Baru saya cocokin apa iya ya. Dan saya emang nggak cerita sama Imam juga. Kan posisi dia besoknya mau sakit itu nasi saya nggak jadi makan kan. Mikir di situ. Jatuh siang ngobrolnya gitu-gitu doang lah. Dan di tahlilan pertama teman saya itu si Agil sama Aji datang. Dia ngasih penjelasan lagi yang saya bilang di awal itu yang dia punya 2 gerobak nih. Yang satu itu nggak beroperasi. Dia cerita di situ semua sambil tuh kan saya juga bilang apa kamu nggak usah ikut dia. Lah kamu nggak ngomong bakal kayak gini. Nggak ngomong juga percuma. Susah dijelasin. Betul.
Si Agil pernah ngambil. Dia cerita 20.000 dia ngambil buat beli rokok kan. Itu aja sebenarnya ditawarin, bukan dia sengaja ngambil. Buat beli rokok, malamnya hal yang sama terjadi ke yang seimam gitu loh, kayak imam dikejar dia gitu. Tapi untungnya dia tuh langsung respon, dalam arti respon dia ngomong ke orang rumah buat dipagerin. Jadi orang bisa nyuruh dipagerin, dia besoknya tuh mutusin buat langsung balik kampung. Jangan dilanjutin ya. Jadi dia ada pemutusannya gitu. Terus Karena ngerti ya. dia ngerti, dan bedanya imam kan nggak ngerti, dia mungkin mimpi doang kan. Enggak juga nggak ngerti itu Iya. saat itu. Padahal tuh di malam keberapa saya ngeliat emang udah nggak enak feeling, ibunya ngomong kayak gitu, cerita bareng. Tuh dia ngomong kalau si imam lagi dikejar sama sosok itu. Ibunya. Iya, jadi imam itu kan mimpi dikejar sosok ini. Ibunya ngeliat imam memang dikejar. Oh, nyambung. Nyambung di malam yang Di malam pas itu, sama. malam yang sama, pas dia mulai sakit. Dari situ dia mau nelpon sebenarnya besoknya. Cuma karena nih anak belum pengalaman kerja, kalau ditelepon takut nggak betah minta pulang kan sayang Tahan-tahanin deh. Iya gitu. Iya. Udah aja lah ntar lah, nih anak baru kerja kan, baru belajar kerja. Iya. Ya itu maksud ibunya kayak gitu. Baru cerita lagi di situ kan kita tahlilan ya, ada Agil kan melek juga kan tahlilan di kampung. Dia cerita baru, kamu tahu nggak? Bosnya kan punya 2 gerobak. Iya emang tahu. Dia ngomong cerita gitu, itu dulu saya juga pas kerja di situ tuh bareng. Jadi tuh si Aji itu sama bosnya kan 2 gerobak, 1 gerobak 2 orang. Iya. Dan si Agil ini yang tadi dimimpiin sama yang dipagerin tuh sama orang Pemalang Kota juga, tapi bukan dari kampung saya nih. Karena dia mungkin pengalaman pernah di Semarang jualan, dia dikasih nih gerobak. Suruh jadi, ya karena pengalamannya Sendiri lah dia. udah jaga sendiri, jangan ikut bosnya. Ini kamu sama Agil. Ternyata pas di sana karena dia jualan nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang ini kan, dia di bagian gerobak. Agil juga sama bagian yang kayak saya nganter-nganterin. Katanya sih dia suka ngambil, masa kerja baru 3 hari bisa beli ini apa namanya musik box gitu segala macam. Si Agil cerita kayak gitu. Terus gimana gitu? Ya itu seminggu doang, seminggunya. Kan sebelum saya keluar, dia kejadian itu dulu. Kejadian itu dulu gimana? Jadi posisi dia balik dagang siang kan pakai motor. Dia nabrak gapura yang arah mau masuk ke rumah. Di Jogja, ke rumah kita gitu. Terus? Itu nabrak, meninggal di situ langsung. Itu nggak ada 1 minggu dia. Kurang lebih ya 6 harian lah. Dan ditengarai dia ngambil uang Iya, sering kayak ya dia baru buat kerja. rokok lah gitu. Buat beli musik box itu. Itu yang musik Gede box. banget dong ya. Iya 350.000. Ini menurut si Agil ya benar atau enggak? Cuma Iya. kadang ya juga. Ya kalau memang jujur emang nyambung jadi ceritanya. Iya, gitu. setelah itu udahlah mau gimana pun ya udah takdir juga. Iya. Terus semakin rame warga tahu kan ngebludak nih berita kan. Ya rumahnya sempat dilemparin batu lah. Bahkan sampai sekarang dia nggak balik lagi. Udah nggak pernah ketemu lagi. Udah enggak. Sama Oke, om oke. juga kan di situ Dicariin juga sama om yang dicari. temennya dia. Cuma itu. emang nggak balik ke Pemalang lagi Tapi nyampe dia nggak sekarang. ada penjelasan itu dia apa gitu. Ya, makanya dia jaga-jaga nggak mau turun ambulans kan si bosnya. Iya dia makanya kan dari pas dia meninggal itu dia sama sekali nggak megang si almarhum. Megang aja enggak. Tapi gini masa nggak, nih saya mau ke Mas Reza dulu. Mas Reza bisa nggak sih, mungkin nggak sih terlepas dari ada yang nonton yang percaya apa enggak, cuma bisa nggak nih Mas, makhluk itu Iya. bisa nggak Mas Reza panggil, kan tadi Mas Reza udah ngelihat karakternya nih, ceritanya, terus Mas Reza bisa masuk dalamnya. Bisa nggak makhluk itu dipanggil terus diajak komunikasi nih? Oke. Mungkin Po Citra. Takut, gue sih biasanya dijilatin sama suami gitu. Pulang-pulang sudah dilatin. Ih, serem. Coba Mas Reza, mungkin nggak tuh Mas? Tapi kalau nggak mungkin nggak apa-apa. Apakah mungkin? Kalau misalnya sampai dia ngabur nggak ada kabar lagi sih, udah benar-benar dia emang ngerasa bersalah tuh berarti ya. Sempet mau dikasusin, cuma nggak bisa. Karena orangnya nggak ada. Satu orang yang nggak ada, dan buktinya apa? Oh iya benar. Bukan perbuatannya, Kecuali jilatin. Kan ya gaib kan kita nggak bisa. Tapi tuh film final Itu omong kosong. penyelidikan, ada yang surupan langsung penyelidikan. Omong kosong gitu. Bisa. Nah bisa Mas. Bisa. Gimana? Nah udah ada Mas. Iya udah. Mau nanya nggak Po? Takut Emang sih fungsinya dia dalam bisnis bubur itu apa fungsinya? Buat membantu perekonomiannya Itu ya si itunya, si bos buburnya. dengan keluarganya. Ini pengen langsung aja. Bos buburnya di mana sekarang? Di mana tuh bos buburnya si pengguna makhluk ini? Masih ada. Masih ada, emang ngabur dia? Masih ada. Oh. Ada namanya nggak tuh makhluknya? Nggak mau nyebut. Oh iya. Tapi
masih kenalin Mas Angga nggak makhluknya? Nih, yang jilatin Kenapa kloset. makhluknya nggak mau jilatin Mas Angga Nah aja? itu. Oh, Dia tidak melanggar sesuatu hal buruk oh tidak melanggar ya seperti Dari yang lahir. telah diambil dengan barang yang saya kasih. Dia tidak ngambil, dia tidak melanggar. yang satu lagi. Yang kedua miskin. adalah darah dia tidak cocok dengan darah si jin ini. Darah kotor saya. Nggak disukain. Jadi Tidak cocok. oh tidak cocok. Sama-sama cocok. setan. Nggak bakal makan. Oke. Oke. Ya udah. Ada pertanyaan, Pok? Mas Angga mau nanya nggak? Enggak sih. Mau nanya sama itu? Oke. Ya udah, terima kasih. Nanti tanda tangan sama kontraknya sama Mario bilang makhluknya Ih, serem. buat transport. Kadang nggak ini ya, nggak masuk akal tapi kejadian. Iya. Bagaimana, Pok? Apa yang lo sempet nggak terpikir nih, kan gue jualan apa pecel Pecel, nih biar rame ini mau nyobain kayak gitu, sedikit pun nggak ada. Enggak. Udah. Dulu anak lo yang anjas itu nggak buat tumbal kan? Enggak. Oke. Barangan aja. Ada meninggal anak saya. Wah bahaya nih. Namanya banyak. Bayi bajang, bisa kan? Bayi bajang ada ya? Ada. Dulu kita juga pernah tuh beli lontong sayur dekat kantor. Katanya dimakan di sana enak, dimakan di sini nggak enak. Enak-enak aja lapar. Jadi makanya harus lapar. Jadi Iya, harus lapar. Oke, Mas Angga, kalau misalnya si bosnya itu siapa tahu nonton ini, Mas Angga mau ngomong apa? ya jangan ketemu saya aja udah. Oh, Gitu aja sih. lu ngasih pesan, jangan ketemu saya. Ya udah, nggak usah ketemu. Oke, Mas Angga, kalau gitu makasih banyak ya udah datang. Mudah-mudahan keluarganya almarhum Imam diberikan ketabahan ya, terutama ibunya ya. Dan Mas Angga mudah-mudahan juga lebih ikhlas karena kan Mas Angga yang ngebawa dia sehingga itu merasakan trauma itu cuma lumayan lama ya. Makanya sampai sekarang kenapa Oh nggak iya, tadi kerja? masih nangis. Berarti masih nangis. Alasan saya masih belum kerja, ikut orang kayak dari kejadian itu. Ada traumanya kayak gitu. Ada ya takutnya kerja sama siapa gitu ntar yang digangguin dia lagi gitu loh. Iya. Makanya buat yang kerja gitu atau ikut orang yang mending jujur aja lah. Jujur, jangan neko-neko gitu, ikutin ya bosnya nyuruh kayak gini atau segala macam udah ikut aja, yang penting lurus. Jangan melenceng gitu loh. Itu pesannya itu aja sih. Oke. Ya. Masih telah menjadi bubur. Waduh. Mudah-mudahan apa yang Mas Angga Tadi alamin. bubur. Nasi Menjadi- telah menjadi bubur. Aduh, gue mau closing. Mudah-mudahan apa yang Mas Angga alamin menjadikan sebuah berkat yang lebih baik lagi buat Mas Angga ya, dan doa terbaik buat keluarganya Mas Imam ya. Oke. Mas Angga, terima kasih ya. Oke, sampai ketemu lagi di panel selanjutnya. Mas Reza, makasih ya. Makasih Mas Reza Rangga.